Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di video pertama Lab 1 Perpajakan Lanjutan mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari pegawai tetap, pesangon, dan penerima pensiun. Sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, kami ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengerti arti dari pajak itu sendiri. Secara definisi, teman-teman dapat temukan di Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang tertera pada layar saat ini. Namun, ada 5 ciri khusus yang dapat teman-teman ketahui, di mana yang pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib. Jadi, pajak kontribusi wajib kepada negara. Ciri yang kedua adalah terutang oleh orang pribadi dan badan. Kemudian yang ketiga, pajak bersifat memaksa berdasarkan karena ada undang-undangnya. Termasuk ini, nanti pun ada Undang-Undang PPH pasal 21. Kemudian ciri pajak yang keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sehingga berbeda dengan retribusi atau teman-teman yang membayar parkir ke pemerintah daerah. Kemudian yang kelima adalah pajak digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tujuan pajak secara pengertian baik. Lalu sekarang kita masuk ke dalam topik yang lebih dalam, di mana pajak yang kita bahas hari ini adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dapat teman-teman ulik lebih dalam di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Di sana tertera tarif dan sebagainya. Namun untuk aturan terbaru dan terupdate, teman-teman dapat membuka atau mencari Undang-Undang Cipta Kerja pasal 111 sebagai cerminan aturan yang telah pajak terperbaharui untuk mengenai pajak penghasilan ini. Lalu setelah ini, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Nah, jadi ada yang namanya pajak penghasilan, jelas pajak yang dikenakan kepada subjek pajak. Nah, teman-teman yang belum tahu subjek pajak, nanti kami akan beritahukan apa subjek pajak di PPH. Kemudian, atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Jadi, ketika kita punya penghasilan, maka kita akan dikenakan pajak apabila memenuhi kriterianya nanti. Lalu, apa yang dimaksud dengan penghasilan di sini? Penghasilan secara pengertiannya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi ketika kita mendapatkan gaji, bonus, THR, itu semuanya merupakan suatu objek pajak apabila memenuhi kriteria nanti. Nah, kemudian itu bisa menjadi suatu penambah penghasilan bagi teman-teman, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang pasti ketika teman-teman menerima uang atau penghasilan tersebut, teman-teman dapat pakai untuk konsumsi, ya, buat konsumsi maupun bisa untuk menambah kekayaan wajib pajak, teman-teman, seperti itu. Lalu, teman-teman sudah mengerti pajak, kemudian penghasilannya. Lalu secara logika bagaimana cara pajak dipungut? Nah, secara sistem pemungutan pajak ada 3 di Indonesia. Yang pertama adalah self-assessment system. Sesuai namanya self, artinya kita atau wajib pajak kita sendiri yang menghitung, yang menyetor, yang melaporkan pajak yang menurut kita terutang. Ya, jadi kita sendiri yang menghitung, menyetor, dan melaporkan. Namun, yang menggunakan self-assessment hanya dipakai diantaranya di PPH pasal 25, yaitu terkait PPH kurang bayar, dan PPH 29, ini kurang bayar PPH badan. Kemudian PPH-TB itu pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian dari official, yang kedua ada official assessment system. Sesuai namanya official, berarti ada wewenang fiskus. Fiskus itu pegawai pajak. Jadi pegawai pajaklah yang menentukan besarnya pajak yang terutang. Ya. Jadi fiskus yang memegang kendali dalam official assessment yang biasanya dapat kita temui di dalam PBB.
Nah, yang ketiga ini akan kita bahas di PPH kita, yaitu ada withholding system. Nah, kalau misalkan tadi yang pertama self-assessment itu melaporkan oleh sendiri, yang kedua ada official assessment itu oleh Fiskus. Nah, withholding system ini pajak terutangnya dihitung, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain. Contohnya apa nih? Contohnya PPh pasal 21 yang sekarang lagi kita bahas, PPh pasal 22 tentang perdagangan atau impor, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 15, dan yang terakhir PPh pasal 4 ayat 2 final. Oke, Laras. Tapi kalau tadi kan sendiri dan Fiskus yang melaporkan menghitungnya. Tapi kalau pihak lain di sini tuh yang dimaksud siapa sih? Nah, pihak lain yang dimaksud dengan withholding system ini yaitu pihak pemberi kerja. Contohnya, kalau misalkan kita nih bekerja di suatu restoran. Nah, orang yang mempunyai restoran ini, yang mempekerjakan kita, dia yang berhak menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh terutang punya kita atau punya karyawannya. Kayak gitu nih. Oh, gitu. Oke. Sekarang teman-teman sudah mengerti cara pemungutan PPh pasal 21 ya. Sekarang kita lebih lanjut mengenal subjek pajak penghasilan. Nah, dari masih secara umum pajak penghasilan itu subjeknya diantaranya terdapat orang pribadi, ya. Orang pribadi yang akan kita bahas hari ini adalah orang pribadi dalam negeri khususnya, yaitu kita sendiri misalkan. Ketika kita menerima penghasilan, kemudian kita dapatkan penghasilan tersebut dari suatu pekerjaan, dari jasa, dari kegiatan. Kemudian kita kategorikan lagi apakah penghasilan yang kita dapatkan itu merupakan suatu active income atau passive income. Di mau tanya dong, kalau misalkan perbedaan active income sama passive income itu apa ya? Nah, buat teman-teman, penghasilan active income ini harus menjadi fokus dikarenakan PPh 21 ini yang akan kita bahas lebih dalam hari ini yaitu penghasilan active income yang akan kita maksud. Maksudnya apa? Active income itu penghasilan yang membutuhkan effort dari kita untuk bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Misalkan kita bekerja di kantor, maka kalau kita bekerja kita dapat uang. Kalau kita tidak bekerja, ya kita tidak dapat uang. Intinya kita butuh effort. Namun kalau pasif, ya kita tidak butuh effort. Artinya seperti kita menanamkan modal atau teman-teman mungkin mendapatkan dividen atau mungkin punya kontrakan. Teman kan tidak melakukan effort. Namun itulah yang dinamakan passive income yang nanti akan dibahas di PPh selanjutnya. Tetapi di PPh 21 yang akan kita bahas itu harus bersifat penghasilan aktif income ya. Gitu. Kemudian subjeknya orang pribadi, objeknya apa? Di antaranya pertama adalah penghasilan yang teratur. Penghasilan teratur itu seperti kita mendapatkan gaji 8 juta per bulan ya, Januari 8 juta, Februari 8 juta, itu namanya penghasilan teratur. Nah, ada juga yang namanya yang kedua, penghasilan tidak teratur. Artinya, terdapat penghasilan namun kita dapatkan dalam setahun itu hanya sekali atau dua kali dalam setahun. Misalkan apa? Kita dapat bonus, dapat THR, itu kan teman-teman tidak dapatkan setiap bulan secara teratur. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah imbalan kerja atau upah. Hal ini sering kita temui nanti di lab 2, di mana biasanya kita temukan untuk bukan pegawai atau pegawai tidak tetap seperti itu. Kemudian ada juga imbalan dari kegiatan. Kegiatan di sini misalkan ketika teman-teman mendapatkan penghasilan berupa hadiah ataupun penghargaan seperti itu. Ya, jadi subjek pajaknya orang pribadi, objeknya seperti ini. Namun masih ada beberapa subjek pajak PPh lain, yaitu Yang pertama ada warisan yang belum terbagi. Apa sih warisan yang belum terbagi itu? Jadi,
Contohnya nih, warisan yang belum terbagi itu misalkan ada subjek pajak namanya Pak Ali. Dia orangnya kaya nih, punya harta yang banyak. Terus tiba-tiba meninggal mendadak. Nah, otomatis harta yang Pak Ali tinggalkan ini akan menggantikan Pak Ali sebagai subjek pajak. Kayak gitu. Jadi, tapi di sini warisannya atau hartanya belum dibagikan kepada orang-orang. Jadi, menjadi pengganti subjek pajaknya. Yang kedua, itu ada PPh, pajak penghasilan badan. Nah, badan ini merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang bekerja sama dalam bentuk modal. Mau itu mereka melakukan kegiatan ataupun tidak melakukan kegiatan. Contohnya apa nih badan? Contohnya itu PT. Nah, yang ketiga itu bentuk usaha tetap atau biasa kita singkat dengan BUT. Apa sih BUT? BUT itu merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatannya di Indonesia. Mau itu badan ataupun perseorangan, kayak gitu. Oke, terima kasih. Kemudian setelah kita mengetahui subjek ya, berarti udah ada 4 kita bahas. Kemudian ada juga yang bukan objek pajak penghasilan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan penghasilan berupa bantuan, sumbangan, hibah, ini teman-teman tidak perlu jadikan suatu objek pajak penghasilan, ya, di undang-undangnya seperti itu. Kemudian natura atau kenikmatan juga tidak perlu teman-teman masukkan objek. Kenapa? Apa itu natura? Natura itu adalah sebuah barang yang teman-teman dapatkan dari misalkan teman-teman bekerja di kantor kemudian mendapatkan parcel. Parcel kan berisi buah, sirup seperti itu. Nah, penghasilan tersebut yang bentuknya seperti natura atau barang itu tidak perlu dimasukkan menjadi objek pajak penghasilan. Kemudian yang kedua kenikmatan. Kenikmatan ini misalkan teman-teman bekerja kemudian mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas Avanza misalkan. Nah, teman-teman artinya itu juga penghasilannya tidak perlu dimasukkan menjadi objek pajak penghasilan. Yang terakhir ada zakat, ya sifatnya mirip seperti bantuan sumbangan hibah, tidak perlu kita jadikan objek pajak penghasilan. Namun, ada juga yang tidak menjadi subjek pajak penghasilan. Subjek kan berarti lebih subjek semacam orang yang mungkin ya. Jadi ada kantor perwakilan negara asing. Ini misalkan kedubes-kedubes seperti itu tidak perlu kita jadikan sebagai subjek PPH kecuali apabila orang-orang asing tersebut melakukan jualan sepatu misalkan depan jalannya, itu baru boleh kita tagih. Tetapi selagi melakukan tugasnya untuk negaranya, kita tidak perlu menjadikan ini sebagai subjek pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah organisasi internasional. Di sini ya seperti PBB, UNICEF seperti itu ya. Di mana tapi ada syaratnya Indonesia harus menjadi ya negara yang menjadi anggotanya seperti itu. Pokoknya mempunyai peran aja Indonesianya. Kemudian juga pejabat diplomatik di dalamnya seperti itu juga tidak perlu untuk dijadikan subjek pajak penghasilan. Kemudian teman-teman sudah mengerti pajak penghasilan secara umum. Kita akan bahas lebih dalam lagi PPh pasal 21 ya. Ini pengertiannya berdasarkan undang-undangnya, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Mirip ya sama subjek PPh orang pribadi yang tadi udah aku jelasin. Jadi seperti itu. Dan harus orang pribadi dalam negeri. Ya. Kemudian peraturan Dirjen Pajak juga mengklasifikasikan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam apa saja yang biasanya muncul dalam suatu kasus seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari tahu nih, mana yang termasuk atau yang dikenakan oleh PPh pasal 21. Yang pertama, kita lihat dulu nih, penghasilannya diterima atau diperoleh orang pribadi, ya atau bukan. Kalau misalkan ternyata, oh bukan oleh orang pribadi, ternyata penghasilan itu diterima sama WP badan.
berarti nantinya itu bakal masuk ke PPh pasal 23. Tapi kalau misalkan, oh iya nih, ternyata penghasilannya diterima oleh WP dalam negeri. Kita lihat lagi nih, penghasilannya diterima oleh WPOP dalam negeri atau luar negeri. Kalau misalkan betul nih ternyata penghasilannya diterima oleh WPOP dalam negeri, berarti masuk ke penghasilan objek pajak PPh pasal 21. Tapi kalau misalkan penghasilan yang diterima oleh WPOP luar negeri, berarti masuknya ke dalam penghasilan objek pajak PPh pasal 26. Nah, setelah kita mengetahui pengenaan PPh pasal 21, apa aja sih jenis penghasilan PPh 21? Yang pertama ada pegawai tetap, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah teratur berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu. Contohnya itu kayak karyawan di suatu perusahaan. Karyawan di suatu perusahaan itu kan mereka dapat gajinya tiap bulan, rutin gitu. Terus jumlah gajinya juga tiap bulan itu sama kan, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada penerima pensiun. Ya, kalian tahu lah ya gimana penerima pensiun. Itu bisa jadi orang pribadi atau bisa juga ahli warisnya yang memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Nah, bisa itu termasuk tunjangan hari tua, bisa juga jaminan hari tua. Yang ketiga, ada pesangon. Nah, pesangon itu penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan berakhirnya masa kerja. Contohnya nih, ada uang penghargaan dan ada uang penggantian hak. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis penghasilan PPh 21, siapa sih pemotong PPh 21 itu? Nah, oke. Jadi PPh 21 kan sebutnya withholding system, di mana ya sebutnya juga PPh output gitu ya. Ada potongannya. Jadi ada yang memotong pajak PPh 21 yang kita dapatkan penghasilannya seperti itu. Jadi yang pertama adalah pemberi kerja. Ketika kita bekerja, ya bisa bekerja sama orang pribadi, bisa bekerja kepada badan, biasanya badan. Jadi mereka lah yang memotong atau pemberi kerja lah yang memotong PPh pasal 21 kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bendahara dan pemegang kas pemerintah. Jadi di dalam suatu instansi kan ada yang memegang kasnya. Nah, biasanya mereka lah yang memotong PPh pasal 21 untuk para pegawainya. Yang ketiga ada dana pensiun. Dana pensiun itu apa? Jadi teman-teman nanti kan akan belajar ketika kita bekerja nanti akan terpotong penghasilan oleh iuran pensiun. Iuran pensiun itu diberikan kepada dana pensiun. Dana pensiun ini nanti akan membayar pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dipotong dengan PPh pasal 21. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ada orang pribadi ataupun badan. Tetapi khusus orang pribadi, teman-teman dapat menganalogikan misalkan teman-teman di sini ada yang mempunyai asisten rumah tangga. Apakah teman-teman memotong PPh-nya? Tergantung. Apabila tidak melakukan usaha, ya, dagang seperti itu tidak perlu teman-teman potong PPh pasal 21. Seperti itu untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk badan, itu contohnya membayar honorarium ke orang pribadi. Kemudian yang kelima ada penyelenggara kegiatan. Ya, memotong PPh pasal 21 atas penghargaan hadiah seperti itu. Kemudian, kita akan langsung belajar menghitung. Namun sebelumnya, kita perlu ketahui komponen yang ada di dalam PPh 21, yaitu Yang pertama kita harus menghitung dulu penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu ada yang jadi penambah penghasilan dan pengurang penghasilan. Nah, yang pertama dulu nih, penambah penghasilan bruto itu yang pertama ada penghasilan rutin dan tidak rutin. Yang kedua ada premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan, ada JKK, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dan tunjangan yang dibayarkan perusahaan.
Nah, kalau misalkan pengurang penghasilan brutonya, itu ada iuran pensiun, ada biaya jabatan, dan ada iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Nah, setelah kita menghitung penghasilan bruto yang didapatkan, selanjutnya kita menghitung PTKP-nya. Gimana nih, Di, cara menghitung PTKP-nya? Oke. Nah, setelah dapat penghasilan neto, teman-teman kurang dengan PTKP. PTKP itu jadi semacam penghasilan tidak kena pajak atau bisa mengurangi penghasilan supaya nanti sebelum dikalikan dengan tarifnya. PTKP di sini itu teman-teman wajib hafal, di mana yang pertama itu adalah wajib pajak sendiri atau kita sendiri. Misalkan ketika kita kerja nanti, kita berhak untuk mendapatkan PTKP sebesar 54 juta untuk kita sendiri. Yang kedua adalah untuk WP menikah. Misalkan teman-teman bekerja kemudian menikah, teman-teman berhak menambah jumlah PTKP sebesar 4.500.000. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menambah PTKP dalam suatu kategori tanggungan. Tanggungan itu apa? Ya, tanggungan di sini tidak sembarang orang kita menanggung bisa dijadikan PTKP. Yang pertama, syarat untuk bisa menjadi tanggungan adalah mereka tidak boleh mempunyai penghasilan atau tidak berpenghasilan. Ya. Yang kedua, mereka harus berdasarkan garis keturunan sedarah selurus. Apa maksudnya sedarah selurus? Adalah seperti ayah, ibu, anak, itu namanya saudara selurus yang boleh dikurangkan atau dijadikan tanggungan seperti itu. Namun hati-hati, ada juga beberapa kategori yang dekat dengan kita seperti paman atau adik. Nah, mereka itu nggak boleh karena tidak masuk kategori saudara selurus. Nah, kemudian ada juga kategori lain selain saudara selurus, yaitu namanya semenda selurus. Apa itu semenda selurus? Semenda itu seperti ayah mertua, ibu mertua, seperti itu. Kemudian teman-teman juga mungkin punya nanti sudah besar anak tiri atau anak angkat yang sudah disahkan. Ya, anak angkat sudah disahkan itu misalkan teman-teman punya anak angkat, tetapi nanti ada pernyataan bahwa anak angkat tersebut sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan seperti itu. Yang artinya nanti anak angkat tersebut bisa dijadikan tanggungan atau menambah 4.500.000. Tanggungan ini maksimalnya 3 orang. Jadi 54 juta, 4 juta setengah, 4 juta setengah dikali 3 maksimal. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam suatu tabel agar teman-teman dapat lebih membayang seperti itu. Nah, untuk dari penghasilan bruto juga teman-teman hati-hati. Nanti teman-teman akan menemukan jaminan-jaminan seperti ini. Namun ada JKK ya, ini sebutannya JKK, jaminan kematian, JKM, jaminan kesehatan. Nah, untuk beberapa jaminan 3 ini termasuk ke dalam suatu namanya premi asuransi, ya. Jadi nanti di kasusnya teman-teman akan menjadi penambah penghasilan. Penghasilannya penghasilan teratur. Ini semuanya penghasilan teratur nih, jaminan-jaminan. Tetapi hati-hati, kalau menemukan jaminan hari tua, tadi kan udah dibahas juga di bagian dana pensiun. Kalau jaminan hari tua atau JHT, itu tidak termasuk atau bukan objek PPh pasal 21, sehingga tidak perlu untuk bisa dijadikan penambah penghasilan, seperti itu. Kenapa bukan menjadi objek pajak penghasilan? Karena kalau JHT atau jaminan hari tua itu kan dibayarkan untuk penerima pensiun nanti, sehingga pemotongannya nanti ketika teman-teman sudah akan pensiun, barulah JHT menjadi objek PPh di dalamnya. Tapi kalau untuk pegawai tetap ini JHT tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21 seperti itu. Lanjut, pengurangnya yaitu iuran premi, iuran dan premi. Nah, kalau misalkan premi itu merupakan premi dikeluarkan oleh perusahaan, tapi kalau misalkan iuran dikeluarkannya oleh pegawai.
Nah, di sini juga ada pengurang penghasilan bruto, yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan ini punya maksimalnya, yaitu sebesar 6 juta per tahun. Untuk perhitungannya sendiri, kalau misalkan diketahui di soal nih, misalkan biaya jabatannya 2%, 3%, persentasenya dikali penghasilan bruto. Tapi kalau misalkan di soalnya itu nggak diketahui persentase biaya jabatannya berapa, kita boleh asumsiin persentase biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto. Tapi kalau misalkan jumlahnya itu lebih dari 6 juta, kita ambilnya yang maksimal, yaitu yang 6 juta. Kayak gitu, teman-teman. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa di soal. Oke. Nah, itu pengurang itu biasanya ada biaya jabatan yang udah Laras jelasin tadi. Yang kedua adalah iuran. Karena iuran dibayarkan oleh pegawai, biasanya teman-teman akan menemukan namanya iuran pensiun. Iuran pensiun mungkin teman-teman ada yang pernah mengetahui bahwa ada maksimal 2.400.000, itu adalah pernyataan yang keliru ya teman-teman. Karena iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tetap itu tidak mempunyai batas maksimal. Sehingga teman-teman nanti tinggal memasukkan saja berapa persentase dari iuran pensiun dikalikan penghasilan bruto. Seperti itu. Kemudian, lalu apa yang dimaksud dengan maksimal 2.400.000? Itu ketika teman-teman menghitung PPh iuran berupa biaya pensiun, bukan iuran namanya. Yang 2.400.000 maksimal itu adalah biaya pensiun. Yaitu menjadi pengurang ketika teman-teman menerima pensiun nanti. Barulah itu yang menjadi maksimal 2.400.000. Tetapi untuk iuran pensiun sekali lagi tidak ada maksimalnya. Dan tinggal mengalihkan dengan persentase yang ada pada setiap kasus. Seperti itu. Kemudian ada PTKP per tahun. Nah, sebenarnya tabel di sini itu hanya untuk memudahkan teman-teman dalam perhitungan ya. Jadi misalkan nih, di tabel TK itu artinya tidak kawin, garis miring 0 itu artinya tanggungannya 0, sebesar 54 juta. Ini itu sama kayak yang sebelumnya udah Andi jelasin, yaitu WP sendiri, sebesar 54 juta. Terus misalkan di baris yang kedua itu ada TK garis miring 1, artinya tidak kawin, tapi dia punya tanggungan 1 orang. Yang berarti tanggungan itu kan satunya 4.500.000. Jadi tinggal ditambah aja 54 juta ditambah 4.500.000. Hasilnya 58.500.000. Kayak gitu aja teman-teman seterusnya. Selanjutnya untuk tarif PPh pasal 17 bakal dijelasin sama Andi. baik, terima kasih. Sekarang kita akan belajar tarif PPh pasal 17. Teman-teman sepertinya sudah belajar juga di hukum pajak. Namun sekarang kita akan bahas lagi tarif PPh untuk mengingat kembali ya. Di mana cara teman-teman menghitung tarif PPh ini adalah teman-teman perlu mengingat apabila penghasilan itu dari 0 hingga 50 juta rupiah, maka teman-teman perlu dikenakan tarif 5%. Apabila masih lebih dari 50 juta, maka 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Kalau misalkan di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif 25%. Kalau lebih dari 500 juta ya, 600 juta, semiliar, itu kena tarif 30%. Nah, apabila teman-teman mengetahui bahwa subjek pajaknya tidak mempunyai NPWP, sesuai peraturan PPh pasal 21 bahwa teman-teman wajib dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Jadi teman-teman tidak perlu mengkali 20%, beginilah keadaannya apabila teman-teman tidak punya NPWP, inilah tarifnya. Seperti itu. Kemudian, kita akan meng-compare. Karena kita belajar pegawai tetap, hari ini belajar penerima pensiun, belajar pesangon juga. Kita akan mengenal lebih dalam ya, pendekatan dengan tarif-tarif yang ada. Yang pertama ini tarif PPh pasal 17, yaitu untuk pegawai tetap yang baru tadi aku jelasin.
ini. Tetapi untuk penerima pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ini tarifnya cukup simpel karena hanya dari penghasilan 0 sampai 50 juta itu 0% atau tidak perlu membayar. Tetapi apabila penerima pensiun mendapatkan penghasilan lebih dari 50 juta, maka perlu dikalikan 5% untuk PPh-nya. Lalu ada juga yang namanya pesangon. Pesangon itu adalah, ya tadi seperti Lara sudah jelasin, ketika kita udah bekerja puluhan tahun atau berapa lama, kemudian kita di PHK, seperti itu misalkan kita dapat pesangon atau uang ya, berupa uang. Biasanya jumlahnya besar, makanya perusahaan bisa besar tuh berapa? 700 juta, 800 juta, seperti itu. Jadi, biasanya perusahaan itu membagi dari 900 juta, misalkan di tahun pertama bayar dulu 200 juta, tahun kedua bayar dulu 300 juta, tahun ketiga bayar 300 juta. Jadi seperti itu diangsur karena jumlahnya sangat besar. Tetapi teman-teman wajib tahu bahwa pesangon mempunyai tarif tersendiri. Yang pertama, ketika pesangon dibayarkan pada tahun pertama, teman-teman menggunakan layer. Layer itu tarif yang ini maksudnya. Ya, jadi ketika menerima pesangon 0 sampai 50 juta itu tidak perlu membayar PPh, tetapi kalau 50 juta hingga 100 juta kena 5%, 100 hingga 500 kena 15%, di atas 500 kena 25%. Nah, jadi kalau tahun pertama teman-teman menggunakan tarif yang ini. Kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman misalkan menerima pesangon pada tahun kedua 200 juta, teman-teman hanya perlu langsung dikalikan dengan tarif. Misalkan teman-teman dapat pesangon di tahun kedua 200 juta. Kira-kira 200 juta masuk kelompok mana? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Oh, baris 3. Karena 200 juta berada di antara 100 dan 500. Berarti 200 juta dikalikan 15%. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman ketika menerima pesangon pada tahun ketiga itu menggunakan tarif kembali lagi pasal 17 atau yang sebelah ini yang aku lagi putar-puterin. Ini adalah tarif PPh pasal 17 yang akan digunakan dari tahun ketiga pemberian pesangon atau mungkin pemberian pesangonnya ada tahun keempat, tahun kelima. Nah, seterusnya pokoknya pemakai tarif PPh pasal 17. Tetapi kalau tahun 1 tahun kedua kita masih pakai tarif pesangon. Begitu tahun ketiga, lupakan pesangon, memakai tarif PPh pasal 17. Seperti itu. Kemudian, contohnya seperti ini. Nah, contohnya misalkan Pak Asep, dia menerima pesangon sebesar 700 juta. Dibayarkannya itu dalam waktu 3 tahun. Yang di tahun pertama ada di bulan Maret 2020 sebesar 240 juta. Di tahun kedua ada di bulan Maret 2021 sebesar 150 juta dan di Oktober 2021 sebesar 40 juta. Dan di tahun terakhir ada di Januari 2002 sebesar 50 juta. Nah, di samping kiri teman-teman itu ada rumus untuk perhitungan pesangonnya. Nah, sekarang di tahun pertama kita masukin nih. Kita menggunakan dulu tarif yang 0%. Untuk tahun pertama itu kan jumlahnya itu sebesar 240 juta. Kita masukin ke layer pesangon. Kita pakai dulu yang 0%. 0 dikali 50 juta. Dari mana? Dari range antara 0 sampai 50 juta. Yang baris pertama. Jadi sama dengan 0. Terus kita masukin lagi nih. 50 juta dari mana? Dari range baris yang kedua. 50 range dari 50 juta sampai dengan 100 juta. Nah, jadi 50 juta dikali 5%. Nah, ternyata dari 240 juta udah berkurang nih 100 juta. Sisanya tinggal 140 juta. Kita masukin lagi ke baris yang ketiga, yaitu pakai yang 15%. Karena 140 juta itu kan ada di range antara 100 juta sampai dengan 500 juta.
Kita masukin, terus udah dimasukin, dikaliin, terus kita jumlahin. Jadi di tahun pertama itu Pak Asep dapat 23.500.000 membayar PPh-nya. Terus di tahun kedua itu langsung dikali tarif. Tapi beda bulan, tarifnya juga beda ya teman-teman. Jangan dijumlahin, jangan langsung dijumlahin, tapi harus satu-satu. Nih kayak di bulan Maret dulu, 150 juta. Kita lihat nih di layar pesangon, 150 juta itu masuknya ke baris yang keberapa ya? Oh, ternyata 150 juta itu ada di baris ketiga dengan tarif 15%. Kita langsung kaliin, jadi hasilnya 22.500.000. Nah, kemudian di bulan Oktobernya, kita lihat lagi nih, 40 juta masuknya ke range yang mana nih? Oh, ternyata 40 juta itu ada di range baris pertama, antara 0 sampai dengan 50 juta. Pakai tarif yang 0%. Kita kaliin, jadi sama dengan 0. Nah, udah dapat jumlahnya, baru kita jumlahin di bulan Maret sama bulan Oktober. Gitu. Terus, untuk di tahun yang ketiga, kita pakai layar PPh pasal 17. Di Januari 2022 atau di tahun ketiga, kita itu dapat 50 juta. Teman-teman jangan lupa nih, ingat-ingat lagi tarifnya. 0 sampai 50 juta itu, tarifnya itu sebesar 5%. Langsung dikaliin aja, jadi jumlahnya 2.500.000. Kayak gitu, teman-teman. Baik, terima kasih. Nah, semoga dengan adanya gambaran soal ini teman-teman dapat lebih mengerti. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa Pesangon tidak ada PTKP-nya? Ya, betul. Pesangon tidak ada pengurangan PTKP dan juga penerima pensiun pun tidak perlu pengurangan PTKP. Karena kedua jenis penghasilan ini merupakan penghasilan kumulatif bersifat final. Jadi tidak perlu untuk dikurangi dengan PTKP dan teman-teman bisa langsung menghitung dengan dikali tarif sebagaimana aturannya. Kemudian teman-teman juga ini untuk pegawai tetap ya. Ketika teman-teman mengerjakan PPh atas pegawai tetap, teman-teman mungkin akan menerima pertanyaan berupa berapa PPh atas bonus? Nah, berarti kan ada bonus yang dimasukkan ke dalam penghasilan kita. Tidak bisa bonus langsung dikalikan dengan tarif PPh. Jadi bagaimana? Teman-teman perlu mencari PPh yang sudah termasuk bonus dikurang dengan PPh yang tanpa bonus. Maka selisih itulah yang akan menjadi PPh 21 atas bonus. Begitu pula dengan PPh atas rapel. Rapel itu apa? Rapel itu di kasusnya semacam kenaikan gaji atau terdapat perbedaan gaji. Biasanya kenaikan gaji, sehingga muncullah ada gaji lama dan ada gaji baru. Misalkan gaji pertama 400 juta, gaji barunya 500 juta. Sehingga ditanya, berapa PPh atas rapel? Teman-teman nggak bisa langsung 100 juta dikali PPh, tetapi teman-teman perlu menghitung sendiri PPh 21 gaji barunya berapa, PPh 21 gaji lamanya berapa. Kemudian selisih itulah yang menjadi PPh 21 atas rapel. Seperti itu. Kemudian, ada juga take home pay. Apa itu take home pay? Take home pay adalah istilah berapa uang yang kita bawa hingga ke rumah. Kan take home namanya juga. Tetapi untuk kasus PPh, teman-teman perlu concern ke dalam jenis PPh yang dimaksudnya itu ditanggung oleh siapa. Misalkan yang pertama skema yang sering terjadi adalah PPh 21 ditanggung karyawan. Artinya kita sendiri yang kerja, kita sendiri yang bayar PPh. Makanya ketika kita menghitung berapa gaji yang kita bawa, penghasilan yang kita bawa ke rumah, kita perlu mengkalkulasikan dengan gaji, ditambah tunjangan-tunjangan, dikurangi dengan iuran. Tapi iurannya juga ditambah dengan PPh 21. Jadi kan ini kalau minus, ikut minus juga kan ininya. Sehingga PPh 21 akan turut mengurangi
penghasilan yang kita dapatkan. Itulah yang dimaksud ditanggung karyawan. Tapi ada juga PPh 21 ditanggung perusahaan. Jadi kita kalau menghitung berapa uang yang kita bawa ke rumah, kita hanya menambah gaji, ditambah tunjangan-tunjangan, tapi dikurangi dengan iuran saja. Tidak perlu kita kurangi dengan iuran PPh seperti tidak perlu dengan mengurangi PPh 21 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika skema PPh 21 ini diberikan oleh pemberi kerja atau tempat kita bekerja dalam bentuk tunjangan pajak. Jadi teman-teman ketika mendapatkan gaji, hitung. Dapat tunjangan, masukin. Tapi teman-teman dapat yang namanya suatu tunjangan pajak. Jadi perusahaan ngasih tunjangan pajak namanya. Dikurangi dengan iuran, tetapi juga dikurangi dengan pajak yang kita bayar. Misalkan, kita dapat tunjangan pajak 5 juta, tetapi pajak yang harus kita bayarkan adalah 4 juta. Artinya kan ada 1 juta selisih tunjangan pajak. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud tunjangan pajak. Lalu, contoh yang lebih jelasnya seperti ini. Jadi, diketahui ada wajib pajak yang punya gaji 20 juta per bulan. Tunjangan makan siangnya 600.000, preminya 2 juta, dan iuran pensiunnya di sini udah diketahui 5%. Wajib pajak tersebut merupakan pegawai tetap yang telah menikah dan punya 2 anak. Yang ditanyakannya PPh yang dibayarkan oleh WP. Nah, kayak yang tadi kita cari dulu penghasilan brutonya. Yang jadi penambah penghasilan bruto. Yang pertama ada gaji, kita masukin 20 juta. Tunjangan makan siang, kita masukin 600.000. Preminya kita masukin 2 juta. Terus kita jumlahin penghasilan bruto sebulannya sebesar 22.600.000. Kemudian, kita kaliin 12 untuk mencari penghasilan bruto setahun. Sebenarnya, untuk penghasilan bruto setahun itu nggak harus kali 12. Bisa aja di soal tuh kayak dari bulan Maret sampai Desember. Jadi kayak cuma 9 bulan aja. Tapi karena di contoh soal tidak diketahui dari bulan apa sampai bulan apa, jadi kita anggap 12 bulan. Nah, setelah kita tahu penghasilan bruto setahun, kita kurangin sama biaya jabatan. Biaya jabatan itu dihitungnya dari 5% dikali penghasilan bruto setahun. Tapi, karena jumlahnya lebih dari 6 juta, kita ambil yang maksimal nih. Maksimal biaya jabatan itu kan 6 juta, kita masukin, jadi pengurang. Yang kedua ada iuran pensiun. Di contoh diketahui iuran pensiunnya 5%. Jadi 5% dikali penghasilan bruto setahun. Sama dengan 13.560. Nah, penghasilan netonya dapat dari penghasilan bruto setahun dikurangi sama biaya jabatan dikurangi lagi iuran pensiun. Jadi dapatlah 251 juta sekian. Kemudian kita cari nih PTKP-nya. PTKP-nya itu yang pertama ada WP pribadi. Ingat-ingat ya teman-teman, WP pribadi itu 54 juta. Kemudian, di soal diketahui lagi nih, WP-nya telah menikah. Karena telah menikah, jadi ditambah 4.500.000. Kemudian memiliki 2 anak atau 2 tanggungan. Jadi, 1 tanggungan itu kan 4.500.000. Karena punya 2, jadi dikali. 2 dikali 4.500.000 sama dengan 9 juta. Kita jumlahin, jadi jumlah PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya 67.500.000. Nah, kemudian dari penghasilan neto dikurangi sama PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar 184 juta sekian. Setelah kita mengetahui penghasilan kena pajak, barulah kita bisa hitung PPh 21-nya. Kita masukin ke layer 17 yang tadi, yang di awal udah Andi jelasin. Yang pertama itu ada 50 juta dikali 5%. Hasilnya 2.500.000. Kemudian, sisanya yang 134 juta dikali 15%. Menghasilkan 20 juta sekian. Terus kita tambahin, jadi PPh 21 terutang setahunnya 22.600.000.
609.000. Nah, kemudian kita cari nih, PPh 21 terutang sebulannya itu berapa sih? Kita bagi 12 aja nih, teman-teman. Jadi, sebulannya itu PPh-nya 1.884.083. Nah, setelah kita mengetahui contoh, kan tadi ada kata-kata PPh 21 atau penghasilan bruto setahun. Nah, apa sih, Di, bedanya setahun sama disetahunkan? Oke, siap. Aku akan jawab ya. Jadi ini cukup penting, teman-teman. Nanti teman-teman akan menemukan kasus yang namanya penghasilan bruto setahun dan juga yang disetahunkan yang kata Lara sudah bilang. Jadi, kalau kasusnya teman-teman misalkan lulus gitu, kemudian bekerja wisuda bekerja bulan Maret misalkan, itu kan tidak dari Januari ya. Jadi dalam perhitungan PPh-nya pasti akan terpengaruh. Namun terpengaruhnya teman-teman juga harus mengerti bahwa perhitungannya juga ada bermacam-macam. Salah satunya adalah PPh 21 tahun, yaitu suatu perhitungan PPh 21 tetapi dikenakan atas karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun kalender. Tetapi mereka baru bekerja pada pertengahan tahun. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah penghasilan bruto disetahunkan. Disetahunkan ini maksudnya adalah ketika perhitungan pajak diterapkan untuk wajib pajak yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai setelah permulaan tahun pajak dan bekerjanya mulai pada tahun berjalan. Jadi intinya adalah perbedaan PPh 21 tahun dan disetahunkan ketika kalau setahun maka kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun kalender. Kalau disetahunkan, subjek pajaknya dimulai setelah permulaan tahun pajak. Ya. Jadi yang pertama sejak awal tahun kalender, yang kedua setelah permulaan tahun pajak yang disetahunkan. Apa yang dimaksud dengan tahun kalender dengan tahun pajak, Laras? Nah, jadi tahun pajak itu merupakan jangka waktunya itu dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu dalam tahun yang sama. Nah, biasanya tahun pajak juga sama dengan tahun kalender. Yang berbeda itu adalah tahun buku nih. Jadi kalau misalkan tahun buku itu bisa dari bulan Maret sampai April tahun selanjutnya. Jadi kayak misalkan Maret 2021 sampai April 2022. Atau bisa juga dari bulan Agustus 2021 sampai 2022 gitu. Atau kalau misalkan wajib pajaknya mau, bisa juga dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kayak gitu. Oke. Jadi udah mengerti ya teman-teman apa bedanya penghasilan bruto setahun dengan disetahunkan. Lalu nanti apabila masih ada yang kurang mengerti, teman-teman dapat tanyakan langsung pada hari Kamis pukul 4 sore kepada TA-nya masing-masing terkait apabila ada yang belum dimengerti. Kemudian kita akan melanjutkan ke dalam jurnal. Nah, untuk jurnal di sini sebenarnya tidak terlalu kita gunakan banyak di dalam materi ini, tetapi teman-teman sebagai orang akuntansi wajib tahu. Misalkan supaya lebih membayang gitu ya. Yang pertama adalah ketika perusahaan menjurnal saat membayar gaji. Biasanya kita menjurnal beban gaji kepada kas. Tapi dengan adanya PPh, karena bersifat terutang dulu, maka kita menjurnal PPh pasal 21 terutang atau bahasa Inggrisnya income tax payable. Ya, ini kalau tidak salah kalian pelajari juga di akuntansi keuangan 2. Kemudian, kalau
saat karyawan ingin menjurnal penerima gaji, jurnalnya adalah Jurnalnya kebalikan dari perusahaan waktu bayar gaji. Jadi kalau misalkan karyawan kan kita yang nerimanya. Jadi jurnalnya kasih debit, PPh pasal 21 dibayar di muka, dan pendapatannya di kredit. Karena kan kalau misalkan kita dapat gaji atau revenue itu bertambah di kredit. Oke. Nah, berarti udah ngerti ya, secara konsep memang PPh ini mengurangi kas yang diterima oleh pegawai. Tetapi ada juga kalanya perusahaan harus menyetor PPh yang sudah dia potong, kan? Makanya jurnalnya adalah mereka menghilangkan PPh 21 payable atau terutangnya di debit to cash sebesar PPh yang sudah dipotong tadi. Jadi konsepnya seperti itu, ya potong PPh 21. Kemudian, untuk aturan terbaru, kami juga ingin memberitahukan bahwa terdapat insentif pajak yang diberikan oleh DJP. Apa isinya? Teman-teman bisa baca di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 93 2021. Intinya adalah insentif diperpanjang hingga 2021, karena sebelumnya hingga Juli 2021 doang. Apa intinya? Karyawan akan mendapatkan gajinya secara penuh tanpa pemotongan PPh 21. Atau secara logikanya teman-teman dapat membayangkan ketika menghitung take home pay, mau PPh ditanggung karyawan, itu tidak perlu untuk dikurangi dengan PPh dalam membawa uang kita, penghasilan kita ke rumah. Sehingga ada pula syaratnya untuk bisa mendapatkan insentif ini. Yaitu yang pertama harus punya NPWP. Yang kedua, jumlah gajinya tidak boleh lebih dari 200 juta per tahun. Jadi buat yang memenuhi syarat ini, teman-teman tidak perlu dipotong untuk karyawannya karena masih dalam insentif pajak 2021 PPh 21. Baik, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih telah menonton video ini. Buat teman-teman, apabila ada yang ingin tanyakan bisa langsung menulis atau mencatat dan tanyakan kepada TA di kelasnya masing-masing pada hari Kamis pukul 4 sore. Sekian, saya Alfandi, mewakili juga Laras, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Recording in progress. Recording stopped.